Polri akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM terkait penembakan Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Komnas HAM menyebut ada dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan 4 Laskar FPI. Kepolisian Republik Indonesia akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM terkait penembakan Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Tim khusus tersebut terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. Tim khusus ini akan menyelidiki temuan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM anggota Polri dalam kasus kematian 4 Laskar Front Pembela Islam. Polri pun menegaskan akan bekerja maksimal, profesional dan terbuka untuk mengusut oknum anggota polisi terkait peristiwa tersebut. Hargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Ini pertama. Yang kedua, jadi Polri masih menunggu surat resmi yang nanti dikirimkan ke Polri. Ya, tapi nanti kan yang kita pelajari dan verifikasi surat itu yang masuk ke Polri. Yang ketiga, bahwa penyidik atau Polri yang melakukan suatu kegiatan penyidikan, suatu tindak pidana tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti. Tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan. Sebelumnya Komnas HAM menyimpulkan ada pelanggaran HAM dengan kategori unlawful killing dalam peristiwa tewasnya 6 Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020. Selain itu, hasil penyelidikan Komnas HAM, Laskar FPI membawa senjata api yang dilarang undang-undang. Bahkan dalam kejadian di kilometer 50 itu terjadi aksi saling tembak dan benturan fisik karena Laskar FPI melawan petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM mengeluarkan 4 rekomendasi. Salah satu rekomendasinya membawa kasus ini ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan, dan berikut adalah rekomendasi lengkapnya. Peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan, mendalami dan lakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil, yaitu mobil Avanza hitam berplat nomor B1759 PWI dan mobil Avanza Silver berplat nomor B1278 KGD. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Insiden baku tembak di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 memasuki babak baru. Polisi diminta Komnas HAM membawa kasus ini ke pengadilan. Apa saja yang telah dilakukan polisi, kami akan tanyakan langsung kepada Kabak Penum Polri, ada Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat sore, maaf. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Ahmad, apakah sudah mendapatkan rekomendasi hasil investigasi dari Komnas HAM terkait penembakan Laskar FPI ini? Jadi secara resmi belum. Kami menunggu secara resmi rekomendasi dari Komnas HAM. Nanti setelah surat resmi masuk, pihak Polri akan menindaklanjuti temuan investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus baku tembak Laskar FPI dengan polisi yang terjadi. Untuk itu kita sudah mempersiapkan membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum, dan Divisi Propam Polri.
untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Baik, Pak Ramadan, dari total 6 korban, 4 diantaranya dari rekomendasi Komnas HAM termasuk dalam pelanggaran HAM yaitu unlawful killing. Tanggapan dari kepolisian seperti apa, Pak? Ya. Bagi kami semua rekomendasinya penting ya dari rekomendasi itu, karena kejadian ini merupakan rangkaian. Jadi bukan hanya 4 tapi ada 6 kan. Ada 6 kejadian dan kejadiannya dalam waktu yang sama. Tentunya kami harus komprehensif melakukan pengusutan secara jelas ya, berdasarkan fakta, berdasarkan temuan, berdasarkan keterangan, dan kami terbuka untuk menerima masukan-masukan atau ada yang mengetahui informasi terkait dengan kejadian tersebut. Baik, Pak Ramadan, karena memang penembakan ini dilakukan oleh anggota kepolisian. Bagaimana polisi bisa meyakinkan masyarakat bahwa investigasi jika memang kasus ini akan berakhir di ranah pidana? Bagaimana polisi meyakinkan masyarakat bahwa memang penyelidikan dilakukan secara terbuka dan juga fair? Ya, seperti kita sudah lihat dan terbuka bahwa pihak penyidik Polri telah melakukan rekonstruksi. Kenapa saya bilang terbuka? Rekonstruksi itu semua media TV membuka bagaimana kronologis dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa pihak Polri terbuka. Kemudian kita juga silakan bagi yang mengetahui kejadian tersebut. Bukan memberikan keterangan melalui medsos, tapi silakan memberikan keterangan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa kita terbuka terhadap umum. Baik, Pak Ramadan, ini soal hasil investigasi ini kita bahas. Ini ada diantaranya hasilnya adalah peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI ini merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Komnas HAM menyebut bahwa ini merupakan pelanggaran HAM, Pak. Tanggapannya, Pak? Ya, itu tadi, itu kan rekomendasi. Nah, untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, kita nanti kan membentuk tim khusus. Bagaimana rekomendasi tersebut? Kita sesuaikan dengan fakta, dengan keterangan. Keterangan itu keterangan saksi, temuan. Nah, ini nanti penyelidikan kan tetap berjalan ini. Baik. Ini kita lihat prosesnya nanti bagaimana. Pak Ramadan, sejauh ini apa kronologis atau fakta yang ditemukan kepolisian mengapa 4 orang ini berakhir meninggal dunia, Pak? Iya, seperti di rekonstruksi kita jelaskan ya, ini kan penyelidikan sudah berjalan, kita sudah melakukan pemeriksaan sampai 83 saksi, di mana ditembaknya 4 Laskar FPI ini karena 4 Laskar FPI ini melakukan perlawanan dengan mencekik dan ingin merebut senjata. Dan ini merupakan potensi yang berbahaya bagi petugas. Ketika senjata itu direbut, tidak menutup kemungkinan bahwa senjata tersebut yang direbut bisa melukai atau bisa mematikan dari petugas tersebut. Ini yang menjadi. Dan di dalam hukum pasal 49 ini disebut no duer excess. Apa, Pak? Boleh disebutkan, Pak? Maksudnya Ya. adalah? Dalam keadaan terpaksa, ya kan, dalam keadaan darurat, pihak petugas melakukan tindakan. Jadi kalau tidak melakukan tindakan, bisa jadi dia yang mendapat ancaman bagi dirinya. Ini pertimbangannya. Baik, jadi memang pertimbangan polisi karena 4 anggota Laskar FPI ini berusaha melawan petugas pada saat posisi sudah ditangkap ya, Pak ya? Ya, jadi bukan saja tapi ingin merebut senjata yang ada di tengah mobil tersebut. Baik, untuk membuat penyelidikan ini, senjata tersebut bisa direbut, kemudian bisa terjadi ditembakkan kepada petugas. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh petugas yang ada di dalam mobil tersebut. Baik, ini adalah berdasarkan keterangan petugas yang berada di mobil tersebut ya, Pak. Sejauh ini apakah berdasarkan keterangan. Baik, untuk membuat
penyelidikan ini transparan di mata publik dan juga mendapat kepercayaan dan apresiasi dari publik, siapa yang akan dilibatkan oleh kepolisian untuk bersama-sama melakukan penyelidikan kasus pidana jika memang ini dipindahkan ke ranah pidana, Pak? Ya, kan sebelumnya sudah kita lihat kan. Jadi pihak Komnas HAM melakukan penyelidikan atau investigasi. Nah, dan telah memberikan rekomendasi. Itu sebagai bentuk kita menunggu apa yang diberikan rekomendasi. Namun rekomendasi itu nanti kita lihat, kita pelajari, kemudian kita akan tindak lanjuti sejauh mana kebenaran. Baik, Pak Ramadan, ini menindaklanjuti tim khusus yang baru yang akan dibentuk ini pasca hasil investigasi dari Komnas HAM. Apakah termasuk di dalamnya itu ada pihak independen? Nah, saya jelaskan bahwa tim khusus ini terdiri dari Bareskrim. Ya, ada Bareskrim itu sendiri, tapi ada Propam. Propam adalah organisasi di Polri yang melakukan pengawasan. Kemudian ada divisi hukumnya gitu. Ya, jadi belum kita melibatkan pihak lain gitu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pihak di luar Polri yang ingin memberikan masukan, kita juga tidak menutup gitu untuk memberikan masukan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Ramadan, Kabak Penum Mabes Polri telah bergabung bersama kami di iNews Sore.